Sirkuit Mandalika berhasil menjadi salah satu mega proyek termahal BUMN yang tuntas di 2021. Berikutnya, pada tahun 2022, sejumlah mega proyek termahal lain segera dikebut untuk turut menyusul. Terselesaikannya mega proyek menjadi nilai penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Berikut adalah progres terkini 5 mega proyek termahal BUMN di kuartal 1 tahun 2020. Kita mulai dari nilai terkecil. 1. LRT Jabodebek. Adikarya selaku kontraktor mencatat progres pengerjaan proyek LRT Jabodebek secara keseluruhan mencapai 88,69% per 31 Desember 2021. Baru-baru ini KAI resmi memperoleh PMN senilai 2,6 triliun rupiah untuk LRT Jabodebek yang akan digunakan untuk kelebihan biaya akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang berdampak pada peningkatan biaya praoperasi, biaya internet during construction, dan biaya-biaya lainnya. Progres pengerjaan saat ini telah memasuki tahapan uji coba. Untuk rute Pancoran Dukuh Atas, pengaktifan listrik juga telah dilakukan di sepanjang lintas pelayanan 1 dan 2. Direktur Utama KAI menargetkan LRT Jabodebek dapat beroperasi mulai bulan Agustus 2022 tahun ini. 2. PLTU Batang, Jawa Tengah. Penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batang Tengah dikebut. Meskipun masih terjadi krisis batu bara di dalam negeri, proyek konstruksi hingga kini telah mencapai tahap akhir 95,8%. Adapun kapasitas pembangkit listrik tersebut nantinya akan mencapai 2 kali 1000 MW. PLTU Batang selesai beroperasi akan menyuplai listrik di Jawa, Bali, dan membutuhkan sekitar 7 juta sampai 8 juta ton batu bara per tahun. Di tengah krisis pasokan batu bara ke PLN, Adaro mendapatkan penugasan tambahan produksi sebanyak 500.000 ton dan sudah bersepakat dengan Kementerian ESDM serta PLN untuk segera dipenuhi. 3. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Produksi elektrik multiple unit KCJB yang dilakukan CRRC sudah mencapai 85%. Artinya, 7 dari 11 unit kereta yang akan digunakan untuk KCJB sudah selesai diproduksi. Secara keseluruhan pengerjaan mencapai 79,90%. KAI juga baru saja mendapat PMN senilai 4,3 triliun untuk mega proyek ini. Targetnya, kereta cepat akan dilakukan uji coba pada November 2022 ini. Adapun untuk pembangunan 4 stasiun yang terdiri dari stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tagaluar juga sudah berjalan. Per Desember 2021, stasiun Halim mengalami progres yang paling tinggi hingga 66,05%, disusul Tegaluar 62,75% dan Karawang 40,21%. Dan yang keempat, 6 kilang minyak Pertamina. Pertamina saat ini sedang mengerjakan sejumlah proyek kilang minyak demi menambah kapasitas minyak nasional. Pertama, untuk proyek RDMP di Balongan, saat ini progresnya sedang dalam pengerjaan Engineering Procurement Construction atau EPC yang mencapai 53,39%. Ditargetkan bisa rampung dan beroperasi pada April 2022. Kemudian RDMP Balikpapan progresnya 44,51%. Kilang minyak ini akan meningkatkan kualitas produk dari standar Euro 2 menjadi Euro 5. Ditargetkan rampung secara bertahap dengan target beroperasinya unit revamping pada Oktober 2023. Lalu untuk proyek RDMP Cilacap, Laju, dan Domai, progresnya telah dilaksanakan finalisasi penyelesaian pra-FS dan kini akan dilanjutkan Basic Engineering Design. Sementara itu, untuk pembangunan kilang baru di Tuban, pekerjaan Front End Engineering Design progresnya sudah mencapai 53,79% per 12 November 2021, melampaui target 11,77%. Dan yang terakhir, Jalan Tol Trans Sumatera 2022
PT Hutama Karya masih akan fokus pada upaya penyelesaian pembangunan tahap 1 yang terdiri dari 8 ruas konstruksi. Manajemen menyebut perusahaan akan mempercepat proses pembangunan serta penyelesaian desain dan juga pembebasan lahan pada ruas-ruas prioritas. Hutama Karya juga menargetkan akan ada 4 ruas jalan tol Trans Sumatera yang beroperasi di tahun ini. Salah satunya ruas Binjai Stabat sepanjang 12,3 km, kemudian Taba Penanjung Bengkulu dengan panjang 18 km dan ruas Pekanbaru Pengkinang sepanjang 32 km. Kedua ruas tol ini ditargetkan sebelum akhir Maret untuk mendukung arus mudik Lebaran. Satu lagi yaitu Seksi 2 Aceh paling lambat beroperasi akhir tahun karena ada masalah pelepasan kawasan hutan.